Ia lalu menyuruh Jack untuk menghubungi Johnson. Namun sayang, Jack tak mendengar suara dari Bob Lee dengan jelas. Dan ketika Bob Lee pergi ke lokasi A, tiba-tiba saja terdengar sebuah tembakan yang mengenai Presiden Ukraina. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Bob Lee Swagger yang tengah memburu di hutan. Ia lalu melihat serigala dan langsung membidiknya. Namun ternyata ia melihat jika serigala tersebut tengah terkena jebakan yang dirancang manusia. Akhirnya ia mendekat dan melihat serigala tersebut telah terperangkap kesakitan. Akhirnya Bob Lee mencoba untuk membantunya dengan menembakkan obat bius pada serigala tersebut. Tetapi ketika ia akan membantu, tiba-tiba saja muncul dua orang yang berkata jika itu adalah serigala milik mereka. Bob Lee tak sudi untuk memberikan serigala itu pada dua orang pemburu yang melakukan cara ilegal. Tak terima dengan perkataan Bob Lee, dua pemburu tersebut pun mulai menyerangnya. Namun ia adalah seorang mantan marinir dan dua orang pemburu tersebut dengan mudahnya ia lumpuhkan. Setelah kejadian itu, Bob Lee kembali ke rumahnya dan bertemu dengan keluarga kecilnya yang beranggotakan Mary anaknya dan Julie istrinya. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba sebuah mobil mendatangi rumahnya dan di sana keluar seseorang yang memandangi Bob Lee. Akhirnya ia pun mendekati orang tersebut yang ternyata adalah teman lamanya. Ia bernama Isaac Johnson. Mereka lalu bertegur sapa dan melepas kerinduan karena telah lama ia dan Isaac tak berjumpa. Lalu Isaac meminta waktu sebentar pada Bob Lee untuk berbicara di sebuah ruangan. Akhirnya Bob Lee pun membawa Isaac ke gudang persenjataannya. Di sana, Isaac menjelaskan jika salah satu agen CIA telah tertembak mati, yang mereka perkirakan ditembak oleh Solotov, salah satu penembak jitu yang menjadi saingan Bob Lee. Mendengar hal tersebut, Bob Lee terkejut dan tak percaya jika itu adalah ulah dari Solotov. Ia lalu pergi meninggalkan Isaac untuk menemui putrinya. Tetapi Isaac mengejarnya dan meminta bantuan padanya untuk menghentikan Solotov. Karena hanya ialah satu-satunya penembak jitu yang bisa menembak dengan tepat sasaran di jarak 1,2 km. Namun Bob Lee tak menjawab bantuan dari Isaac. Hingga akhirnya Isaac pun pergi dan meninggalkan kartu alamatnya pada mobil Bob Lee. Lalu scene berpindah pada sebuah spa yang dimana telah dikepung oleh FBI untuk dilakukan penangkapan. Salah satu agen FBI lalu memasuki spa tersebut dan menemukan sasarannya yang bernama Dimitri. Mereka pun mengejar buronan tersebut. Tetapi tiba-tiba saja agen dari Homeland Security telah menangkapnya terlebih dahulu. Lalu pihak Homeland Security pun membawa Dimitri. Namun sebelum ditangkap, Dimitri mengatakan kepada agen FBI tersebut, berlian itu abadi. Agen FBI yang bernama Memphis tersebut mengejarnya. Tapi mobil yang membawa Dimitri telah pergi dan ia bertemu dengan Isaac Johnson. Lalu Isaac Johnson pun memperkenalkan dirinya yang bertugas sebagai keamanan presiden. Ia lalu bertanya mengapa Memphis menginginkan Dimitri. Dan Memphis mengatakan jika Dimitri memiliki informasi tentang Foy Dian yang menjalankan bisnis impor ilegal. Dan giliran agen Memphis yang bertanya alasan Isaac menangkap Dimitri. Namun Isaac tak bisa menjelaskan dan justru pergi meninggalkan Memphis. Lalu scene kembali ke Bob Lee yang tengah berduaan dengan istrinya Julie. Ia lalu memberitahunya tentang Isaac Johnson yang meminta bantuan padanya untuk mengamankan Presiden Amerika Serikat. Namun ia masih memiliki trauma setelah sahabatnya yang bernama Donnie Van mati dalam medan perang. Tetapi istrinya belum mendengar cerita tersebut dan meminta Bob Lee untuk bercerita terlebih dahulu. Akhirnya Bob Lee pun bercerita jika dahulu ia bersama Donnie Van ditugaskan di Afghanistan. Di area luar yang bernama Kandahar, mereka berdua mendengar jika Solotov berada di dekat sana dan membuatnya harus berkemah selama 1 minggu. Lalu saat mereka sedang berjalan menyusuri bukit, tiba-tiba saja Bob Lee terkena tembakan di pahanya.
Bob Lee lalu menyuruh Donnie untuk bersembunyi, namun ia telat karena Donnie lebih dahulu mendatanginya. Hingga tiba-tiba Solotov menembakkan peluru kedua yang berhasil membunuh Donnie. Mendengar cerita tersebut, Julie pun menenangkan Bob Lee dan berkata jika itu bukanlah kesalahannya, dan yang harus ia lakukan sekarang adalah menerima permintaan bantuan dari Isaac dan membalaskan dendam Donnie yang telah dibunuh oleh Solotov. Kemudian, keesokan harinya Bob Lee bertemu dengan Isaac dan Jack Penn, salah satu orang yang ahli dalam informasi Solotov. Kemudian, mereka berbincang dan menduga tentang posisi yang akan Solotov gunakan untuk mengincar Presiden Amerika Serikat. Bob Lee memberitahu jika Solotov adalah orang yang sabar dalam menunggu momentum, dan itu akan membuatnya sempurna. Kemudian Jack Penn pun memberikan Bob Lee beberapa foto Solotov yang ia dapatkan dari drone timnya sewaktu terbang di Sudan. Informasi pun cukup dan Bob Lee mengatakan jika ia akan berlatih selama beberapa hari sebelum hari H berlangsung. Ia pun pamit sementara Jack Penn dan Isaac Johnson pergi memasuki mobil. Di dalam mobil, Jack Penn justru meremehkan Bob Lee sebagai penembak jitu nomor 1 di Amerika Serikat. Isaac mencoba memperingati Jack untuk tak bermain-main dengan mantan rekan setimnya. Lalu, scene memperlihatkan Bob Lee tengah membeli perlengkapannya dan ia berlatih selama beberapa hari. Tentunya ia juga memperhitungkan posisi. Terlihat ia berpindah tempat beberapa kali untuk memperhitungkan posisi yang akan Solotov gunakan dalam menembak Presiden Amerika Serikat. Kemudian, scene berpindah pada agen Memphis yang menemui Isaac di sebuah mobil. Ia memberikan berkas yang ia temukan di kamar sebuah panti pijat yang diduga pernah didatangi oleh Dimitri. Berkas tersebut ditulis semua oleh wartawan yang sama, yaitu Karlina Ordenko. Semua berkas itu berbahasa Ukraina. Dan yang Memphis ketahui, berkas tersebut membahas tentang kota Grozny-Yole. Ia yakin jika Rusia akan mengadakan sesuatu yang besar, lalu ia pun pergi meninggalkan Isaac. Keesokan harinya, Bob Lee kembali bertemu dengan Isaac dan Jack, di mana ia mulai menjelaskan tentang posisi yang akan Solotov gunakan. Dan jika Solotov mengetahui posisi presiden, maka hal tersebut akan memberi Solotov keuntungan yang luar biasa. Dan tim Isaac akan melipat gandakan keamanan serta meliputi setiap serangan. Maka dari itu Solotov tak akan menembak dari posisi tersebut. Lalu, Bob Lee kembali menjelaskan posisi terbaik Solotov untuk menembak, dan cara menghalaunya adalah dengan cara mengibarkan bendera di tiang Denny Way untuk menghalangi pandangan Solotov. Akhirnya setelah Bob Lee menjelaskan beberapa kemungkinan yang akan Solotov lakukan, Isaac berterima kasih atas partisipasinya dalam membantu mengamankan presiden. Isaac mengatakan jika presiden ingin bertemu langsung dengannya, namun Bob Lee menolak hal tersebut dan berkata jika dengan senang hati membantu negara. Lalu setelah itu, ia kembali ke rumahnya dan menemukan sesuatu yang janggal di dalam gudang persenjataannya. Ia pun pergi ke dalam gudang senjata dan menemukan pin foto yang menancap pada foto istri beserta anaknya lepas. Namun, ia tak mempermasalahkan hal itu dan kembali memasangkannya. Lalu, keesokan harinya, hari di mana presiden dipercayai akan ditembak oleh Solotov terjadi, di mana seluruh pengaman telah disiapkan, dan di sana juga terdapat presiden dari Ukraina sendiri. Di kejauhan, Bob Lee bersama Julie menyaksikan presiden akan menyambut para warganya. Namun, saat presiden beserta rombongan tiba, Bob Lee merasa ada yang aneh, karena seharusnya Solotov telah diatasi. Lalu, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Jack Penn, yang mengatakan jika ia tak menemukan Solotov dan tak melihat senjatanya pula. Masalah pun terjadi di mana Bob Lee tiba-tiba berlari dan menyuruh istrinya untuk pergi. Kemudian Bob Lee berkata jika dirinya salah karena Solotov akan menggunakan tegangan untuk menjatuhkan bendera. Ia lalu menyuruh Jack untuk menghubungi Johnson. Namun sayang, Jack tak mendengar suara dari Bob Lee dengan jelas. Dan ketika Bob Lee pergi ke lokasi A, tiba-tiba saja terdengar sebuah tembakan yang mengenai presiden Ukraina dan menyebabkannya tewas. Terkejut melihat hal itu, apalagi Bob Lee sedang berada di lokasi A, di mana di sana terdapat sebuah senapan panjang. Kemudian tiba-tiba muncul seorang polisi yang langsung menembakkan senjatanya pada Bob Lee. Melihat polisi tersebut mengira ia adalah pelakunya, Bob Lee pun melompat dari ketinggian dan menghantam mobil yang sedang terparkir. Sambil merintih kesakitan, ia tertangkap oleh Memphis. Dan Bob Lee mengatakan jika dirinya tak membunuh presiden. Setelah kejadian penembakan pada presiden Ukraina, Bob Lee pun dijadikan tersangka sementara.
Namun, ia masih harus mendekap di rumah sakit akibat luka yang ia alami setelah melompat dari ketinggian. Sementara itu, istrinya Julie ditahan oleh pihak FBI untuk diinterogasi perihal apakah suaminya yang bernama Bob Lee Swagger pernah terindikasi akan menembak presiden. Dan jawaban Julie adalah tak mungkin, karena ia sangat mengenal suaminya sebagai mantan marinir yang setia pada negara. Di satu sisi, ketua FBI tengah mewawancarai pula Bob Lee yang telah sadar dari pingsannya. Namun semua pertanyaan tak ia jawab dan ia hanya berkata dirinya membutuhkan pengacara. Ia ingin memanggil pengacaranya yang bernama Sam Vincent. Lalu tak lama, pengacaranya pun datang dan menyuruh ketua FBI untuk keluar terlebih dahulu dari ruangan dan membiarkan Bob Lee mendapat hak undang-undang. Setelah ketua FBI tersebut keluar, barulah Bob Lee berbicara pada pengacaranya. Ia mengatakan jika dirinya tak menembak presiden dan dirinya sedang dijebak. Namun, Sam ingin Bob Lee terlebih dahulu memberikan secara detail bagaimana hal itu terjadi. Kemudian, saya menuliskan ada orang lain yang terlibat di dalam bukunya. Dan Bob Lee mengangguk. Saya menjelaskan jika tim FBI telah mengkuras habis isi rumah Bob Lee dan memindahkannya ke gudang federal. Dan yang paling parah adalah FBI memiliki rekaman yang memperlihatkan Bob Lee tengah mengintai lokasi. Serta hal yang paling merugikan adalah Bob Lee akan dipindahkan ke penjara federal karena luka yang ia alami tak mengancam nyawa. Tetapi, saya mengatakan jika Bob Lee mempunyai sesuatu informasi, ia harus memberitahunya dan Bob Lee menuliskan nama Isaac Johnson. Kemudian tak lama Bob Lee dipindahkan ke penjara federal dan di sana ia langsung diberi sambutan yang terlihat seperti ujaran kebencian karena dirinya telah membunuh presiden. Dan hal paling mencengangkan terjadi di sini, di mana Isaac bertemu dengan seorang yang ternyata menjadi dalang di balik penjebakan, pemfitnahan, dan percobaan pembunuhan pada Bob Lee Swagger. Di mana ternyata Isaac meminta bantuan pada Bob Lee untuk menjebaknya. Dan karena sekarang ia berada di penjara federal dengan tingkat keamanan tinggi, mustahil untuk bisa membunuh Bob Lee langsung. Namun orang tersebut seakan-akan meyakinkan jika Bob Lee bisa dibunuh di dalam penjara. Kemudian scene berpindah pada Jack yang menghampiri salah satu petugas penjara. Ia menyuruhnya untuk mengeluarkan Bob Lee dari perlindungan ke popularitas umum. Namun, penjaga sipir tersebut mengatakan jika Bob Lee adalah napi paling tenar dan tak bisa dipindahkan begitu saja. Lalu, Jack memberikannya sebuah alat yang menyuruhnya untuk menaruh benda tersebut di sistem HVAC. Kemudian setelah bertemu Jack, penjaga penjara tersebut mulai menyalakan benda tersebut dan tak lama alarm menyala yang membuat seluruh napi harus keluar. Akhirnya Bob Lee pun dikeluarkan dari perlindungan dan dipindahkan ke populasi umum. Tetapi baru saja ia dikeluarkan, tiba-tiba ia langsung diserang oleh seseorang yang sepertinya kesal terhadap perbuatan yang telah Bob Lee lakukan. Beruntung ia berhasil dilerai setelah seorang yang bernama Alexander Prosovich yang ternyata sangat senang karena Bob Lee telah berhasil membunuh presiden Ukraina. Bob Lee berhasil melakukan yang saudara-saudara Rusianya hanya impikan, karena bagi dirinya Bob Lee adalah pahlawan. Ia langsung diberikan sebuah hadiah. Kemudian scene berpindah pada Isaac yang tengah berada di ruang latihan tembak. Ia bertemu dengan Jack Payne dan memarahinya karena ia gagal membunuh Bob Lee. Ia kemudian ingin Jack berhasil membunuh Bob Lee. Sementara itu, istri dari Bob Lee yaitu Julie telah selesai diinvestigasi oleh FBI dan ia langsung pergi ke rumah kakaknya. Di sana ia langsung dikerubungi oleh pihak media untuk diwawancarai. Namun, pengacara Bob Lee berhasil menahannya. Sesampai di rumah, Julie langsung meminta Sam agar bisa membebaskan Bob Lee secepatnya. Sam berjanji jika ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa membantu Bob Lee. Kembali ke penjara, di mana Bob Lee ternyata telah dipindahkan sel menjadi satu ruangan dengan Alex, di mana Alex memberikannya hadiah. Alex memperlihatkan barang-barang yang ia miliki, di mana ia memiliki pisau, senjata, ganja, makanan, dan sebuah telepon. Akhirnya Bob Lee tertarik dengan sebuah telepon dan meminjamnya pada Alex. Dan yang ia telepon bukanlah istrinya, melainkan Isaac Johnson. Kemudian ia bertemu dengannya di penjara dan Bob Lee mengatakan betapa teganya Isaac telah menjebak teman seperjuangannya. Dan disinilah kebencian pada Isaac muncul ketika dirinya mengatakan tak pernah menganggap Bob Lee sebagai teman. Padahal mereka berdua telah melewati misi bersama sebanyak 53 kali. Lalu Bob Lee bertanya pada siapakah Isaac bekerja, tetapi Isaac tak menjawab pertanyaannya dan justru ia pergi.
Akhirnya karena tak ingin keluarganya terluka, Bob Lee pun mengatakan jika dirinya akan mengaku telah menembak presiden. Ia tak ingin ada wawancara dan tak ingin ada sidang. Ia hanya ingin menghilang. Keesokan harinya Bob Lee berbincang dengan Alex untuk mengatakan jika ia tak bisa terus di sini. Sementara itu, para musuhnya terus mengintai Bob Lee dari kejauhan. Dan salah satunya adalah Pavlo Tenney, seorang pemerkosa yang telah ditangkap sebanyak 3 kali. Lalu, Bob Lee bertanya bagaimana keluarga Alex ketika dirinya berada di penjara. Alex menjawab jika keluarganya tak akan pernah tersentuh. Saat Bob Lee bertanya caranya, Alex mengatakan jika dunia ia dan Bob Lee berbeda. Tapi tiba-tiba Alex menyuruh Bob Lee menghafalkan sebuah nomor jika sewaktu-waktu keluarganya membutuhkan bantuan. Ia menyuruh Bob Lee untuk meminta bantuan atas nama Alexander Prosovic. Kemudian, scene berpindah pada seseorang yang bernama Hog Meakum. Ia bertemu dengan orang Ukraina yang terlihat menjalin kerjasama dengannya. Meakum bertanya tentang kapan presiden baru Ukraina akan bekerja. Namun orang yang diketahui bernama Grigori menjawab, setelah Schwager dikubur. Lalu setelah bertemu dengan Grigori, Meakum menelpon Ishak untuk bertanya kabar apakah Bob Lee telah mati. Dan jawaban Ishak adalah belum. Tetapi Ishak mendapat kabar baik karena Bob Lee akan mengakui perbuatannya esok hari. Meakum pun mengapresiasi kerja dari Ishak. Lalu ia mematikan teleponnya dan kembali menelpon Jack Payne untuk mengurus Bob Lee agar ia mati sekarang juga. Akhirnya Jack menelpon anak buahnya yang berada di penjara untuk membunuh Bob Lee. Sementara itu, tiba-tiba saja kamar milik Alex dan Bob Lee digeledah oleh petugas penjara. Dan mereka menemukan barang-barang pribadi yang telah Alex selundupkan. Beruntung, Bob Lee berhasil terlebih dahulu menyembunyikan telepon milik Alex. Kemudian, mereka pun dikeluarkan terlebih dahulu dan Alex dipindahkan dari kamarnya. Kemudian, saat tengah malam, salah satu anak buah Jack tiba-tiba mengubah area CCTV milik kamar Bob Lee dan meminta izin pada rekannya untuk berpatroli. Temannya yang sedang asik memainkan konsol game pun mempersilahkan hal tersebut. Akhirnya anak buah Jack pergi ke kamar Pavlo dan menyuruhnya untuk menyelesaikan Bob Lee. Sementara itu Bob Lee sepertinya telah mengetahui hal yang akan ia hadapi. Maka dari itu ia menyiapkan beberapa buah bola dan dimasukkan ke dalam kaos kaki. Kemudian tak lama, anak buah Jack membukakan pintu Bob Lee dan mengatakan jika Pavlo akan menjadi teman sekamarnya. Karena sudah mengetahui jika Pavlo tak menyukai dirinya, ia pun langsung menyerang dan berhasil membuat Pavlo terluka. Namun hal itu menjadikannya semakin murka dan ia langsung menyerang balik Bob Lee yang ukuran badannya sangat jauh dari Pavlo. Tetapi beruntung, Bob Lee berhasil membalikkan keadaan dan langsung membunuh Pavlo. Dan tak lama, anak buah Jack kembali ke kamar Bob Lee dan menemukan Pavlo telah mati. Melihat kedatangannya, Bob Lee langsung menarik anak buah Jack ke dalam dan menghajarnya. Pertengkaran terjadi beberapa menit sebelum Bob Lee berhasil menghabisinya. Kemudian, ia menukarkan pakaian dirinya dengan pakaian polisi dan berhasil keluar menggunakan jempol milik anak buah Jack yang ia patahkan. Lalu ia pun berhasil keluar dari penjara setelah dirinya bersembunyi di atap mobil sampah yang akan keluar dari penjara. Keesokan harinya, ia langsung pergi menggunakan sebuah mobil ke rumah milik Ibu Doni. Sambil tertatih-tatih, ia meminta bantuan Ibu Doni agar membantunya. Ibu Doni pun langsung mengetahui jika itu adalah teman dari anaknya, dan ia langsung membantu Bob Lee serta memperban tangannya yang patah akibat bertarung dengan anak buah dari Jack. Setelah kejadian itu, Ishak mengetahui jika Bob Lee telah berhasil keluar dari penjara, dan ia sangat marah pada Meakum karena mengagalkan rencananya. Karena ia telah berhasil membujuk Bob Lee untuk mengakui perbuatannya, dan setelah itu ia bisa dibunuh di luar penjara. Namun itu semua gagal ketika Meakum justru menyuruh salah satu anak buah Jack untuk membunuhnya di dalam penjara. Dan hasilnya, ia gagal. Kini mereka bertiga terancam akibat sang singa telah keluar dari kandangnya dan siap membuka kedok orang yang telah menjebaknya. Kemudian scene berpindah pada Julie, di mana ia masih mencoba didekati oleh agen Memphis untuk bertanya lokasi Bob Lee. Julie mengatakan jika ia mengetahui keberadaan suaminya, maka akan ia cari. Namun karena pihak FBI selalu berada di dekatnya, itu justru mengganggu dirinya. Saat ia sedang berbincang, tiba-tiba saja salah satu pihak FBI berhasil menemukan sebuah bon kartu kredit, di mana Bob Lee selalu mengirim bunga tiap tahun tanggal 10 Juni. Pihak FBI pun bertanya pada Julie, kemanakah bunga itu dikirim? Dan Julie mengatakan bunga itu untuk ibunya. Kemudian, ia menyuruh semua anggota FBI mencari tahu alamat kartu kredit tersebut. Tetapi saat pihak FBI akan menginvestigasi alamat tersebut, mereka dihadang oleh Ishak yang mengatakan jika Bob Lee adalah orang terlatih.
Jika ia melihat helikopter mobil FBI, maka ia akan menghilang. Ia lalu mengatakan jika timnya telah berada di lapangan mengintai Bob Lee dari jauh. Kembali ke rumah Ibu Donnie, di mana Ibu Donnie memberikan Bob Lee sejumlah uang untuknya bertahan hidup, karena ia sudah memiliki firasat jika tim FBI telah mengetahui lokasi Bob Lee. Awalnya ia tak ingin menerima uang tersebut, namun Ibu Donnie mengatakan jika itu adalah balas budi karena ia telah melindungi anaknya semasa ia hidup. Akhirnya Bob Lee pun mengambil uang tersebut dan bersiap-siap untuk pergi. Ibu Donnie menyuruh Bob Lee untuk pergi ke belakang rumahnya dan mengambil motor serta perlengkapan milik Donnie. Sementara ibunya akan mengalihkan perhatian tim FBI. Lalu Bob Lee pun mengambil motor serta perlengkapan senjata milik Donnie. Dan saat ia membuka sebuah buku milik temannya, ia menemukan foto bersama antara ia, Donnie, dan Ishak saat sedang bertugas. Di satu sisi, Ishak telah berada di depan rumah dan langsung bertanya keberadaan Bob Lee pada Ibu Donnie. Namun ibunya mengatakan jika ia tak mengenalinya. Karena Ishak mendengar sesuatu dari belakang rumah, ia pun pergi ke arah sumber suara. Sementara Bob Lee telah berhasil membawa motor Donnie keluar dan berhasil pergi mengendarainya. Ishak pun kembali kehilangan jejak Bob Lee. Yang ia temukan hanyalah foto bersama dirinya saat bertugas dengan Bob Lee Swagger dan Donnie Van. Kemudian scene berpindah pada Julie yang tiba-tiba ditelepon oleh Bob Lee yang belum diketahui keberadaannya. Sementara tim FBI sudah siap untuk mengambil suara dan mencoba melacak keberadaannya. Ternyata Bob Lee berada di atas pohon sedang memantau ke arah rumah kakak milik Julie. Ia mengatakan jika dirinya akan melindungi Mary serta Julie. Karena Bob Lee mengetahui jika rumah yang ditempati oleh Julie telah dikuasai oleh tim FBI, ia pun menutup teleponnya dan pergi dari sana. Sebelum Bob Lee menutup teleponnya, Julie bertanya apa yang akan ia lakukan, dan Bob Lee menjawab, "Keahlianku. Aku akan berburu." Scene diawali oleh Bob Lee yang sedang menyamar untuk menyembunyikan identitasnya dari publik, di mana ia mendatangi sebuah toko swalayan untuk membeli beberapa perlengkapan. Namun saat ia akan membayar, tiba-tiba saja kasir toko tersebut mengetahui jika Bob Lee adalah buronan, dan ia berpura-pura untuk mengecek terlebih dahulu stok barang yang Bob Lee tanyakan. Akhirnya ia mencoba untuk menelpon, tetapi sayang Bob Lee mengetahui hal tersebut dan langsung menghentikan wanita itu agar segera menutup teleponnya. Bob Lee mengatakan jika ia tak akan menyakitinya. Tapi tiba-tiba saja seorang kakek-kakek muncul dengan membawa sebuah senjata dan mengancam Bob Lee. Ia lalu menyuruhnya untuk melepaskan kasir itu. Tetapi Bob Lee tak mengabulkan permintaannya dan ia mencoba untuk mengalihkan fokus lelaki tersebut. Bob Lee mencoba menebak senjata yang kakek-kakek itu pegang dan mengatakan jika akibat dari tembakan senjata itu akan mengenai wanita yang sedang ia pegang. Bob Lee mencoba untuk meyakinkan kakek-kakek tersebut jika ia tak akan menyakitinya, dan ketika kakek-kakek itu lengah, ia langsung merebut senjatanya dan menyuruh kedua orang itu untuk duduk. Lalu ia pun mengatakan jika akan menyimpan senjata tersebut di pintu dan ia akan pergi. Kemudian scene berpindah pada Bob Lee yang sedang mengintai Ishak. Ia lalu menelponnya dan bertanya siapa yang membayarnya. Ishak tak menjawab pertanyaan Bob Lee dan justru menyuruhnya untuk membunuh langsung karena ia tahu jika Bob Lee sedang membidiknya. Namun Bob Lee mengatakan ia akan membiarkan Ishak hidup karena keluarganya masih hidup. Dan jika keluarganya terluka, maka ia tak akan segan untuk membunuh Ishak. Bob Lee juga mengatakan jika ia telah mengetahui bagaimana Ishak menjebaknya dan semua orang yang terlibat akan ia habisi. Lalu Bob Lee memberikan sebuah peringatan dengan menembak ponsel Ishak yang sedang dipegangnya, dan itu membuat dirinya terkejut. Setelah itu Ishak bekerja sama dengan tim FBI untuk menjadikan Bob Lee sebagai buronan. Ishak menjelaskan jika Bob Lee adalah seorang penembak jitu. Keahliannya adalah menyamar dan hal itulah yang akan ia lakukan untuk tetap bertahan hidup. Bob Lee adalah salah satu orang yang patut untuk mereka takuti, dan karena hal itu ia menyuruh tim FBI untuk tetap berhati-hati dalam mencari keberadaan Bob Lee. Kemudian ia pun mendatangi tim yang telah menjebak Bob Lee, di mana di sana terlihat Jack Penn. Ishak menjelaskan jika mereka telah berada di skenario buruk, karena apabila Bob Lee bisa bertahan, maka ia akan mencoba untuk membunuh mereka semua. Lalu scene memperlihatkan Bob Lee yang pergi dari satu tempat ke tempat lain dan berburu agar tetap bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, saat Julie sedang berbelanja di sebuah supermarket, ia kembali ditelepon oleh Bob Lee dan hal itu otomatis diketahui oleh pihak FBI. Namun sayang, mereka tak bisa melacak keberadaan Bob Lee karena ia menggunakan sinyal yang berasal dari Eropa Timur. Bob Lee hanya mengatakan agar mereka harus mengurangi menelpon satu sama lain karena terlalu beresiko. Saat Julie sedang bertelepon, tiba-tiba saja ia ditabrak oleh salah satu anggota FBI dan menyebabkan bajunya basah.
Akhirnya ia pun pamit untuk ke toilet sebentar, sementara Bob Lee menutup teleponnya. Kemudian Julie pun pergi ke dalam toilet yang ternyata di sana sudah ada Bob Lee. Ia langsung memeluknya dan saling berbalas rindu. Namun Bob Lee mengatakan jika ia tak mempunyai waktu banyak. Ia hanya menyuruh Julie untuk tetap berhati-hati dan menjaga Mary. Bob Lee berjanji jika dirinya akan menyelesaikan jebakan ini. Julie bercerita jika ia bertemu dengan agen Memphis yang bisa ia percayai. Akhirnya Bob Lee pun menyuruh Julie untuk mengatakan satu nama, yaitu Kyle Timmons, polisi yang telah menangkap Bob Lee. Saat mereka sedang berdua, Isaac yang terus mencoba meneliti percakapan di telepon antara Bob Lee dan Julie, tiba-tiba saja merasakan keanehan, dan ia langsung mengatakan jika Bob Lee berada di dalam toilet. Pihak FBI pun langsung mendobrak pintu toilet tersebut. Namun saat mereka buka ternyata Bob Lee sudah menghilang, karena Bob Lee berhasil kabur dan telah melumpuhkan seorang perwira polisi yang menemukannya. Setelah kejadian itu, Julie diinvestigasi karena telah berhasil membantu buronan kabur. Bahkan, Julie diancam oleh Isaac akan menjadi tersangka. Ia lalu bertanya apa yang Bob Lee bicarakan. Namun, Julie tetap membungkam mulutnya rapat-rapat, hingga akhirnya Memphis lah yang harus turun tangan. Ia mendekati Julie dan bertanya apa yang Bob Lee bicarakan. Karena ia merasa percaya, Julie pun bertanya tentang Kyle Timmons. Memphis menjawab jika Kyle Timmons adalah polisi yang menembak Bob Lee, dan Julie mengatakan ia bukanlah seorang pahlawan. Kemudian Julie pergi dari lift. Lalu scene berpindah pada Bob Lee yang menelpon Casper, orang yang Alex suruh jika sewaktu-waktu Bob Lee membutuhkan bantuan. Akhirnya seorang wanita menjawab dan di sana Bob Lee mengatakan jika ia tengah membutuhkan bantuan untuk pergi ke luar negeri. Casper mengatakan jika ia bisa membantunya, namun tentu selalu ada biaya. Bob Lee pun bertanya harga untuk dirinya agar bisa pergi ke luar negeri, dan Casper memberi harga $100.000. Namun Bob Lee keberatan dengan harga tersebut. Kemudian scene kembali berganti pada Memphis yang bertemu atasannya untuk meminta izin agar menginvestigasi seorang polisi yang bernama Kyle Timmons. Awalnya Howard tak mengizinkannya karena ia mengira jika Bob Lee berhayal. Namun Memphis bersikeras untuk menginvestigasinya hingga akhirnya Howard pun mengizinkannya. Dengan syarat ia harus menemui Bob Lee langsung. Lalu Memphis pun menyamar menjadi wanita biasa dan pergi ke sebuah klub di mana ia bisa menemukan Timmons. Seperti yang kita tahu jika Timmons telah dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil menangkap Bob Lee Swagger yang terindikasi telah membunuh Presiden Ukraina. Maka dari itu saat bertemu dengan Memphis ia memamerkan dirinya yang berkata jika memiliki insting yang sangat bagus saat menangkap Swagger. Namun semua itu berhasil Memphis bongkar setelah ia bertanya posisi Timmons saat Presiden berada di kota. Timmons mengelak jika dirinya sedang berpatroli, namun Memphis mengetahui jika Timmons tak terbiasa bertugas di sana. Setelah dicercah beberapa pertanyaan, Timmons pun mulai panik dan Memphis bertanya untuk terakhir kalinya yaitu, apakah kau sungguh menembak Swagger? Sembari menunjukkan rencana FBI-nya. Dan Timmons pun tak menjawab lalu ia pergi. Lalu scene berpindah pada Bob Lee yang tengah pergi ke pusat kesehatan khusus marinir, di mana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Big Ron. Ia membutuhkan jasanya untuk memberikannya beberapa perlengkapan, namun Big Ron mengatakan jika ia tak bisa membantu, terlebih karena sekarang Bob Lee adalah seorang buronan. Kemudian Big Ron menyuruh Bob Lee untuk pergi karena ia menghormatinya. Akhirnya karena tak bisa membantu, Bob Lee pun pergi. Dan di luar, kepolisian serta FBI telah mengepung tempat tersebut. Tetapi saat Bob Lee akan pergi, tiba-tiba saja Big Ron mendatanginya dan memberikan barang yang Bob Lee butuhkan. Akhirnya ia pun pergi dan berhasil mendapatkan apa yang ia butuhkan. Lalu scene berpindah pada Timmons yang telah disekap oleh Jack Payne. Karena mereka sudah mengetahui jika Timmons berbicara dengan Memphis yang merupakan seorang anggota FBI. Jack mencoba bertanya apa yang Timmons bicarakan pada Memphis. Sembari ketakutan, Timmons menjawab jika ia tak mengatakan apapun padanya. Namun Jack tak lagi percaya pada Timmons dan akhirnya ia pun harus membunuh Timmons dengan dalih jika ia bunuh diri. Setelah itu scene berganti pada Memphis yang baru saja tiba di rumahnya. Tetapi saat ia menyalakan lampu ruangan, tiba-tiba saja ia melihat Bob Lee sedang duduk di sofanya. Hal itu membuat ia terkejut, namun Bob Lee mengatakan jika ia hanya ingin berbicara. Lalu Bob Lee mengatakan jika Timmons telah tewas. Bob Lee menceritakan bagaimana ia bisa terjebak. Awalnya karena Isaac Johnson yang menjabat sebagai tim keamanan presiden meminta bantuannya untuk melindungi presiden dari percobaan pembunuhan. Ia meminta Bob Lee untuk mencari lokasi terbaik menembak, dan itu ia jadikan sebagai jebakan. Kemudian Memphis meminta Bob Lee untuk ditahan sementara, namun ia menolak karena ia harus menangkap pelakunya. Lalu ia akan tahu cara mereka melakukannya.
Lalu Bob Lee pun pergi dan menyimpan senjata milik Memphis yang telah ia ambil terlebih dahulu. Setelah bertemu dengan Memphis, Bob Lee pun pergi ke tempat persembunyiannya dan ia merancang sesuatu. Keesokan harinya, saat Ishak dan Memphis sedang mengadakan rapat kembali untuk menangkap Bob Lee, mereka menemukannya di sebuah toko supermarket yang berada di sebuah daerah Mount Baker. Namun, saat pihak FBI akan langsung menelusuri tempat tersebut, Ishak mengatakan jika itu adalah habitat asli dari Bob Lee, karena tempat tersebut dipenuhi oleh pepohonan yang bisa dijadikan tempat persembunyian olehnya. Akhirnya ia pun berkata jika ia memiliki cara yang lebih baik. Kemudian ia pergi dan menelepon Jack Penn serta memberitahu lokasi Bob Lee yang berada di Mount Baker. Setelah itu ia tiba-tiba saja pergi ke rumah Julie dan langsung mendobraknya. Ia bertanya tentang kerabat yang Bob Lee miliki di Mount Baker. Awalnya Julie tak ingin memberitahu, namun Ishak mengancam jika ia akan menyuruh FBI menangkap Julie. Hingga akhirnya Julie pun memberitahu jika mereka mempunyai kerabat yang bernama Eric Ponder. Setelah mendapati informasi tersebut, tim FBI bergerak ke Mount Baker dan berhasil menemukan sebuah gubuk yang diyakini menjadi tempat persembunyian Bob Lee. Sementara Jack Penn dan anak buahnya pergi dari sana karena ia sudah mengetahui jika dirinya sedang diintai. Saat tim FBI menyatakan gubuk tersebut aman, Memphis dan Ishak pun langsung menggeledahnya. Namun saat mereka menggeledah, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari arah luar dan mereka semua langsung bersembunyi. Yang ternyata tembakan tersebut berasal dari Bob Lee yang sedang menyamarkan identitasnya. Kemudian Ishak pun mengambil salah satu senapan dan mulai membidik Bob Lee yang telah ia ketahui posisinya. Saat Bob Lee lengah, Ishak langsung menembakkan senapannya dan tiba-tiba sebuah benda yang dekat dengan Bob Lee meledak dengan sangat kencang. Setelah itu, mereka menghampiri benda tersebut dan menemukan beberapa anggota tubuh yang diyakini milik Bob Lee. Tim FBI pun memberi selamat pada Ishak karena telah berhasil menangkap Bob Lee meskipun dengan kondisi tidak utuh. Kemudian berita menyebar dengan cepat, di mana pihak media mengabarkan jika buronan Bob Lee Swagger telah ditemukan terbunuh. Dan hal itu diketahui oleh Julie. Kemudian Julie bertanya pada Mary soal cerita Musa Kola yang sering ayahnya sebutkan. Mary mengatakan jika di cerita tersebut ayahnya menyelamatkan Ishak Johnson, namun itu bukanlah bagian terbaiknya, karena bagian terbaik dari rangkaian cerita tersebut adalah saat ayahnya menjadi hantu. Kemudian scene berpindah pada Memphis yang sedang menginvestigasi tempat persembunyian Bob Lee, di mana ia tiba-tiba ditelepon olehnya yang telah dinyatakan mati. Bob Lee mengatakan jika ia mempertaruhkan hidupnya, dan ia meminta izin pada Memphis agar dirinya menuntaskan ini semua bersama.